Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah subuh yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih bisa bertemu di acara kuliah subuh pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ya tidak jauh dari profesi saya selaku tenaga medis, mungkin yang akan saya sampaikan ya hubungannya puasa dengan kesehatan. Saya pikir hikmah puasa itu banyak sekali ya, dan saya pikir semua pembicara sudah membahas tentang hikmah puasa, mulai dari bahwa kita menjalankan puasa semata-mata karena perintah Allah. Ya, tidak perlu ditanya ini keuntungannya apa kalau puasa itu. Jadi sebenarnya kalau sudah perintah Allah ya kita jalankan. Tetapi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Setiap perintah yang diberikan oleh Allah untuk kita tentu dan sudah dibuktikan bahwa banyak sekali manfaat dan hikmahnya dari sisi apapun ya, dari sisi apapun. Termasuk di dalamnya dari sisi kesehatannya. Ya. Ada beberapa yang mungkin satu persatu ingin saya sampaikan tentang hubungannya atau mungkin nilai positif atau efek positif dari puasa terhadap beberapa penyakit. Ya. Yang pertama adalah penyakit emah. Ya. Penyakit emah, kalau istilahnya itu, emah itu berbagai tingkatan ya. Ada yang disebut dispepsia, ada yang disebut GERD, ada yang disebut gastritis, ada yang kalau tingkatan paling tinggi adalah ulkus. Ulkus itu sudah luka. Jadi luka kalau di kulit itu koreng, kalau di lambung itu ulkus. Ya, kalau logikanya orang punya sakit mah itu kalau terlambat makan tambah sakit atau tambah sembuh? Tambah sakit. Ya. Tambah sakit. Tetapi kenapa justru orang yang berpuasa itu banyak yang justru sembuh? Ya, logikanya di mana gitu ya. Penyakit mah itu adalah penyakit di lambung ya, di lapisan dalam lambung yang disebabkan karena asam lambungnya tinggi atau hiperasiditas atau ya jumlah asam lambung di dalam lambung ya itu tinggi. Nah, karena sifat asam itu kan lama-lama bikin iritasi atau
Kalau bahasa Jawanya ngerus ya, ngerus lambung. Karena lapisan lambung itu lembut dan tipis. Jadi kalau kena asam dalam waktu yang lama itu lama-lama akan lecet atau akan ya ada kerusakan dari lapisan itu. Dan itu yang nanti akan menimbulkan rasa nyeri, ya, rasa tidak enak, rasa yang lain-lain. Jadi karena produksi asam lambung yang tinggi, ya, efek dari itu adalah bisa kembung, bisa sebah, rasa sebah ya, sebah itu penuh kayak rasa penuh, kemudian sampai mual, sampai nyeri, ya. Kadang nyerinya juga bisa menjalar ke tengkok, bisa menjalar ke dada, bisa menjalar ke punggung, bisa menjalar jadi pusing, ya, dan sebagainya. Nah, kenapa justru puasa sembuh ya? Padahal kalau puasa itu kita menahan untuk tidak makan siang ya, terutama. Mestinya asam lambung pada saat siang hari itu bisa membuat penyakit emahnya kambuh ya, atau tambah atau lebih berat. Nah, ternyata penyakit emah itu ada banyak sebab ya. Sebab pertama bisa karena tidak tahan dengan bahan kimia. Bahan kimia bisa obat-obatan ya. Jadi ada orang yang minum terutama obat-obat tertentu, obat rematik contohnya, itu sifat obat itu adalah iritasi. Iritasi itu merusak lapisan lambung ya. Ya karena dirusak lalu lecet ya, itu menimbulkan ya rasa sakit di lambung. Kebanyakan adalah obat-obatan anti nyeri, anti rematik ya. Ya, contohnya Remasil, kemudian Voltaren, natrium diklofenak, meloxicam, tiroxicam. Ya, ini ibu-ibu atau bapak-bapak yang sering lututnya sakit ini mungkin sudah familiar dengan obat itu. Itu bisa menimbulkan nyeri lambung karena iritasi, sifat iritasi dari obat itu. Kemudian yang kedua selain bahan kimia juga makanan ya, makanan yang sifatnya memicu produksi asam lambung seperti pedas ya, pedas baik dari lombok maupun dari merica atau jahe, pokoknya yang pedas lah ya. Kemudian apa tadi saya? Jadi memicu produksi asam lambung. Karena makan itu kemudian produksi asam lambungnya tinggi. Kalau dia baru makan itu mungkin nggak apa-apa. Jadi asam lambung ini kan akan menyebabkan emahnya sakit kalau berlangsung dalam waktu yang lama. Jadi kalau selama ini nggak pernah punya sakit emah, kemudian baru makan makanan yang merangsang asam lambung, ya mungkin asam lambung itu nggak akan menimbulkan. Tapi kalau sudah punya sakit emah ya makan pedas sedikit saja ya akan kambuh. Ya. Kemudian ini yang paling banyak yang justru menyebabkan penyakit emah ini sering kambuh adalah karena stres. Ya, jadi teorinya itu 75% penyakit emah itu karena stres atau gangguan psikis. Ya, karena stres. Oleh karena itu kenapa orang yang puasa ada yang justru sembuh ya. Ya, jadi kalau mahnya karena stres, ya insya Allah sembuh karena puasa. Kecuali puasanya tidak ikhlas ya, malah
mau puasa, aduh nanti jangan-jangan mah saya kambuh, jangan-jangan mah saya kambuh, itu stresnya nggak hilang itu ya, stresnya tambah. Tentu orang yang puasa karena niat karena Allah tentu akan menurunkan tingkat kecemasan, akan menurunkan tingkat stres, ya sehingga, nah jadi stres itu sebenarnya mekanisme kenapa bisa menyebabkan asam lambungnya tinggi itu karena pada saat stres itu ada hormon adrenalin yang keluar karena stres, kemudian adrenalin ini menyebabkan produksi asam lambung di kelenjar-kelenjar pemproduksi asam lambung di lapisan lambung itu memproduksinya cukup deras, cukup banter ya, sehingga jumlah asam lambungnya tinggi. Ini stres, efek dari stres adalah produksi asam lambung yang tinggi. Jadi kalau niat puasanya karena Allah dengan ikhlas, tentu stres ini akan berkurang. Karena stres berkurang, maka produksi asam lambungnya juga akan berkurang, ya. Dan insya Allah mah kita akan sembuh, ya. Karena sembuh karena ya itulah mungkin kemurahan Allah ya kalau kita melakukannya lillahi ta'ala, ya. Itu penyakit mah. Oleh karena itu orang sakit mah itu obatnya ada dua ya. Yang satu adalah obat untuk menetralkan asam lambung, namanya antasida, anti asid. Asid itu asam, anti itu ya lawannya asam. Jadi ada antasida. Kalau di pasaran ada Proma, ada Milanta, ada dan sebagainya. Itu salah satu obatnya. Jadi menetralkan asam lambung yang produksinya berlebihan. Yang kedua, obat yang mengurangi produksi asam lambung. Ya. Contohnya ada lansoprazol, omeprazol, ranitidin, semitidin. Ini yang punya sakit mah biasanya sudah hafal. Jadi nggak cukup satu, jadi dua kombinasi. Yang satu mengurangi produksi asam lambung, yang satu menetralkan asam lambung yang sudah berlebihan. Nah, kalau penyakitnya karena stres ya ditambahi obat anti stres. Ya. Itu biasanya ya ada Braxidin, ada Alprazolam itu, tapi nggak boleh dibeli bebas itu. Jadi hikmah puasa untuk penyakit mah ya. Mudah-mudahan kita bukan penderita sakit mah yang mudah. Kalaupun iya, mudah-mudahan ya, sembuh dengan puasa. Yang kedua, penyakit obesitas atau kegemukan atau berat badannya lebih lah. Ya, prinsip berat badan lebih itu kan karena asupan makan kita itu melebihi yang kita keluarkan. Jadi masih ada jujulnya, masih ada susuknya. Jadi kalori yang kita makan misalnya 1.500, tapi keluarnya hanya 500. Masih ada 1.000 yang disimpan di dalam tubuh kita dalam bentuk lemak. Berat badannya jadi naik. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak, terutama ibu-ibu ya, non sewu. Kalau puasa kok berat badannya ajek atau bertambah ini jangan-jangan ya hanya memindahkan makan siang ke makan malam. Nah ini semua tentu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi logikanya kalau kita nggak makan siang, berarti ada energi yang tidak kita masukkan dalam tubuh kita, kalori. Mestinya asupannya lebih sedikit dibanding pada saat tidak puasa.
Dan seharusnya berat badan kita harusnya turun. Nah kalau masih ajek atau bahkan bertambah, nah biasanya kan nggak pernah makan kolak, nggak pernah makan yang enak-enak, ya. Nah ini kebiasaan kita memang seperti itu. Ya, seharusnya orang dengan obesitas dengan puasa itu harusnya berat badannya turun. Ya, indikatornya itu. Jadi mungkin juga menjadi indikator puasa kita benar atau tidak ya bisa dilihat dari berat badan kita. Ya. Makin berkurang ya berarti puasa kita betul. Ya. Kalau acek atau lebih, nah itu harus dievaluasi ya. Nah, ini dari aspek jasmani ya, dari aspek jasmani itu menjadi salah satu indikator. Jadi sebenarnya ada upaya menurunkan berat badan itu ya udah nggak usah bingung-bingung, kita puasa saja. Kalau perlu puasa Daud ya, pagi puasa, sehari puasa sehari tidak. Seharusnya itu bisa turun berat badannya. Ya, gorengan ya ini memang kalau buka puasa dengan gorengan itu enak memang sih ya. Iya. Ya, itu ya. Jadi yang kenapa sih obesitas atau berat badan lebih itu harus dikurangi atau menjadi problem? Karena banyak sekali penyakit yang diperberat karena berat badan yang berlebihan. Ada diabetes, ada hipertensi, dan ada satu lagi penyakit tua, non sewu, itu kalau lutut kita itu sakit karena artritis atau radang sendi, itu akan diperberat dengan obesitas atau berat badan kita yang berlebihan ya. Jadi karena lutut kita itu kan menopang berat badan kita ya. Lutut ke atas itu ditopang di sendi lutut. Kalau beratnya berlebihan tentu makin sakit ya. Jadi memang rata-rata orang tua yang punya gangguan lutut itu berat badannya ya cukup berlebih ya, dan itu rata-rata ya menjadi problem. Oleh karena itu puasa menjadi salah satu solusi untuk menurunkan berat badan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, yaitu puasanya betul ya, tidak bukannya membabi buta ya. Ya, ini yang kedua adalah obesitas atau berat badan yang berlebihan. Kemudian penyakit yang ketiga hipertensi. Hipertensi juga sama, penyebabnya ada berbagai macam penyebab. Ada yang namanya hipertensi esensial atau hipertensi karena memang gennya sudah seperti itu atau keturunan. Ya, kalau yang ini mau nggak makan asin, mau nggak makan daging, nggak makan lemak, tetap tinggi juga, ya, karena memang dari sananya sudah tinggi ya, itu esensial atau keturunan atau bawaan. Kemudian ada hipertensi juga yang disebabkan karena stres juga, ya, ini juga cukup banyak. Ya, kemudian ada hipertensi yang disebabkan karena penyakit organ lain seperti penyakit ginjal, itu bisa menyebabkan hipertensi. Lalu apa hubungannya puasa dengan hipertensi? Sama dengan penyakit mah tadi, orang dengan tingkat stres tinggi akan mengeluarkan hormon adrenalin ya, yang lebih. Nah, hormon adrenalin itu kalau di lambung bisa memicu produksi asam lambung. Tetapi kalau untuk hipertensi dia bisa menaikkan tensi.
Jadi adrenalin itu hormon yang hormon pemicu ya. Kalau jantung jadi deg-degan, kalau tadi lambung bisa produksinya tinggi, terus tekanannya jadi naik. Ya. Ini hormon adrenalin. Jadi kalau kita sering marah itu adrenalinnya tinggi, maka blood senangannya marah itu ya. Ya mungkin ada hubungannya karena memang adrenalin tinggi lalu bawaannya pengennya itu ya marah, ya tekanannya. Jadi hawanya itu pengen apa ya? Pengen teriak, pengen nesu, pengen dan sebagainya. Itu kan hormon adrenalinnya yang tinggi. Ya. Maka dengan puasa lillahi ta'ala, niat untuk memang beribadah, insya Allah hati kita akan lebih tenang, hormon adrenalinnya akan turun. Ya. Kalau turun maka insya Allah tensinya akan turun. Ya. Terutama karena yang disebabkan faktor stres tadi. Ya. Nah, jadi intinya puasa itu akan menurunkan hormon adrenalin. Nah, hormon adrenalin kalau berlebihan maka akan menyebabkan kerugian-kerugian. Ya. Tadi kalau hipertensi tadi akan menaikkan tensinya. Kemudian ada satu lagi penyakit yang bisa disebabkan karena stres atau hormon adrenalinnya tinggi, itu diabetes. Diabetes itu selain karena kita makannya kurang atau berkurang, maka gulanya juga akan kurang. Tetapi juga kalau tingkat stres kita menurun, maka adrenalinnya juga akan menurun. Ya. Dan itu akan memicu juga memicu apa ya? Jadi gulanya menjadi tinggi. Adrenalin itu akan menyebabkan kadar gulanya dalam tubuh kita akan menjadi tinggi. Ya. Itu diabetes. Jadi diabetes tadi saya sampaikan, saya pikir wajar ya kalau kita nggak makan gula kita akan turun ya. Kalau kita tidak makan atau mengurangi makan gula kita akan turun. Ya, dan penyakit diabetes juga ada dua penyebabnya. Yang memang gennya atau keturunannya diabetes, dan satunya lagi karena pola hidup ya, atau diperoleh pada saat perjalanan usia kita. Kalau yang keturunan, jadi produksi insulin tubuh kita ini pada saat usia tertentu itu tidak cukup. Jadi pankreas kita memproduksi insulinnya itu terlalu sedikit dibandingkan gula yang harus kita kendalikan. Itu mekanisme terjadinya gula yang tinggi. Kemudian kalau gaya hidup, kenapa sih gaya hidup bisa menyebabkan diabetes? Gaya hidup seperti apa yang menyebabkan diabetes? Ya. Yang pertama karena tadi ya, stres tadi ya. Stres bisa menyebabkan peningkatan gula darah. Yang kedua, pola makan. Ada yang senangnya manis terus. Ya, terutama ini para pekerja di kantoran, dia pekerjaannya numpuk, kemudian dia asupan gulanya tinggi tetapi gerakannya kurang. Terus kenapa kok bisa lalu menyebabkan gulanya tinggi? Karena gula yang masuk itu tidak imbang dengan insulin yang dipunyai oleh tubuh kita. Sehingga insulin kita tidak mampu untuk
menormalkan gula atau menurunkan menjadi normal, ya. Sehingga gulanya menjadi berlebih. Ini gaya hidup yang menyebabkan penyakit diabetes. Dia bukan karena keturunan, tetapi karena gaya hidup. Ya, oleh karena itu memang ya pola hidup yang sehat adalah pola hidup yang di samping pengaturan makanan juga olahraga ya. Karena olahraga itu tadi akan meningkatkan kepekaan tubuh terhadap insulin. Jadi kita sama-sama bekerja di satu ruangan yang sama, makanan yang kita makan sama. Yang satu olahraga, yang satu tidak. Ya itu akan berbeda. Karena olahraga selain membakar gula juga akan meningkatkan sensitivitas tubuh atau kepekaan tubuh terhadap insulin. Atau mungkin saya gambarkan begini. Ada dua penderita diabetes, ya. Yang satu menggunakan suntikan insulin, sama-sama menggunakan suntikan insulin, yang satu olahraga, yang satu tidak. Yang olahraga mungkin suntikan yang dibutuhkan itu lebih rendah dibanding yang tidak olahraga, karena olahraga akan meningkatkan kepekaan tubuh terhadap insulin. Sehingga dengan insulin yang sedikit, gula bisa turun. Berbeda dengan yang tidak olahraga. Kembali lagi, jadi pola hidup itu bisa menyebabkan meningkatnya jumlah penderita diabetes. Lalu puasa tadi, puasa kalau kita niati dengan tulus ikhlas karena Allah, ya akan menurunkan tingkat stres, tingkat kecemasan, dan akan menurunkan adrenalin, hormon adrenalin yang bisa juga tidak meningkatkan gula darah. Dan sebagainya, dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, jadi pada prinsipnya puasa baik dari segi apapun itu sangat bermanfaat ya, sangat bermanfaat. Ya, kalau tadi hubungannya dengan jasmani, ternyata dari perbaikan kondisi rohani, dari menurunkan tingkat stres yang semuanya bisa mengurangi intensitas penyakit atau mencegah penyakit. Kalau yang sudah punya penyakit mah, penyakit hipertensi, penyakit diabetes, penyakit obesitas, maka itu akan dikurangi. Tapi bagi yang belum, tentu ini bisa mencegah supaya tidak terkena penyakit-penyakit itu. Iya, itu mungkin tinjauan puasa dari sisi kesehatan. Tapi kembali lagi bahwa ujung-ujungnya melalui rute untuk memperbaiki kondisi rohani kita, memperbaiki tingkat stres kita. Ya, tidak langsung, secara langsung bahwa puasa langsung bisa, kecuali kalau obesitas tadi ya, obesitas kalau tidak makan ya tentu berat badannya akan turun. Kalau tidak makan, gula darahnya juga akan turun. Tapi yang lain-lain tadi melalui penurunan tingkat stres. Dan banyak lagi penyakit-penyakit lainnya yang memang bisa dikurangi karena puasa, ya, karena puasa. Ya, karena puasa. Seperti tentu penyakit stres sendiri ya. Ada gangguan jiwa yang disebut depresi, gangguan jiwa yang
depresi ringan itu juga tentu dengan puasa, dengan niat yang tulus, insya Allah juga akan terkurangi ya, tingkat stres itu. Kita mau marah gimana, wong setelah jam 12 saja kita sudah lemes ya. Jadi secara fisik pun kita nggak bisa menggebu-gebu ya untuk ya. Dan memang juga dilarang kita untuk meluapkan emosi di bulan puasa. Kalau kemarin ada demo yang ngeroyok orang lah, mungkin lupa dengan puasanya mungkin ya. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang bisa kami aturkan. Dan ada satu lagi nih yang Allah itu begitu pengasih dan penyayangnya, yaitu pada saat puasa kita disunahkan untuk mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Ya kita diperintah untuk berlapar-lapar, untuk tidak makan minum, tetapi Allah memikirkan kita supaya ya yang diperintah juga tidak terlalu reposo gitu ya. Kalau mengakhirkan sahur itu kan artinya bahwa bekal kita itu dimulai pada saat akhir-akhir menjelang subuh ya. Kalau kita sahurnya jam 2 atau jam 1 atau bahkan tidak sahur, tentu ya istilahnya apa ya, orang tahan laparnya itu lebih tinggi ya. Dan kemudian menyegerakan berbuka puasa. Jadi Allah itu begitu penyayangnya. Kamu jangan rekoso ya. Tak perintah ning aja nganti rekoso. Ngger kowe nglakoni sahurmu mepet, bukamu cepet, tak kei hadiah, kan luar biasa. Ya Allah itu meringankan umatnya dengan tadi sunnah-sunnah tadi. Berarti kan kita diperintahkan untuk menjalankan perintahnya, tapi juga diberi hadiah kalau ya bisa menjaga diri dengan tadi ya, dengan sunnah-sunnahnya. Itu yang perlu kita renungkan, kita syukuri bahwa tentu itu juga dalam rangka menjaga kesehatan kita. Kita jangan terlalu lama berlapar-lapar liang. Itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian yang dapat kami aturkan, dan apabila apa yang kami sampaikan banyak kekurangannya, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kurang dan lebihnya terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.